Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala man khuluquhul Qur'an Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Tidak ada ucapan terbaik selain sanjungan dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia yang telah diberikan kepada kita bersama. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam, tak terkecuali nikmat bulan Ramadan yang hari ini kita sedang berada di dalamnya. Maka sanjungan dan pujian kita beriringi dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangannya, agar kita menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Salawat dan salam kepada yang mulia junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita adalah umatnya yang termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mengamalkannya, mendakwahkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah biiznillah di hari akhirat kelak kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan hikmah nuzulul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya permulaan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Malam kemuliaan dimaksud adalah malam yang penuh berkah. Dan malam yang penuh berkah itu adalah malam Ramadan. Dan malam Ramadan menurut jumhur ulama itu adalah malam ke-17 Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan-penjelasan atas petunjuk itu, dan sebagai furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Pemirsa rahimakumullah, salah satu yang menyebabkan bulan Ramadan menjadi mulia karena di bulan itu diturunkan Al-Quran. Orang-orang yang bersentuhan dengan Al-Quranul Karim, maka di saat yang bersamaan mereka akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi yang mulia. Bulan diturunkan padanya Al-Quran, bulan Ramadan menjadi bulan mulia. Orang yang banyak hafal Al-Quran, hafiz, menjadi orang yang mulia. Orang yang membaca
mempelajari, mengajarkan Al-Quran, menjadi orang yang mulia dan perbuatannya pun mulia. Apabila seseorang bersentuhan, berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi turut mulia disebabkan kemuliaan Al-Quran tersebut. Nah, di bulan Ramadan kita kaum muslimin selalu memperingati peringatan nuzulul Quran, yakni turunnya Al-Quran. Lalu apa hikmah dari memperingati nuzulul Quran tersebut? Dengan mengutip surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 185, sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Di sana ada disebutkan hikmah diturunkannya Al-Quran itu. Yang pertama adalah hudal linnas, bahwa Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup bagi manusia untuk menjalani kehidupan ini agar tidak tersesat di jalan, tidak tersesat dalam ibadah, tidak tersesat dalam akidah, tidak tersesat dalam muamalah, dan tidak tersesat dalam akhlak. Karena itulah Al-Quran jika dipedomani di dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan terbimbing, terarah. Selain itu, hidup kita akan penuh berkah. Maka orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, yang membimbing dan mengarahkan dia dalam setiap aspek kehidupannya, maka hidupnya jauh dari kata sesat, tetapi hidupnya selalu dilimpahkan rahmat, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di dalam ayat tersebut Al-Furqan. Apa makna Al-Furqan? Bisa membedakan antara kebenaran dengan kebatilan. Ketika Al-Quran belum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya manusia akan berselisih tentang sebuah kebenaran. Karena manusia itu dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala akal fikiran, yang dengan akal fikiran itu selalu berbeda pandangan, persepsi, pemikiran antara satu dengan yang lainnya. Sehingga terkadang kebenaran dan kebatilan itu menjadi sama-sama. Maka Al-Quranul Karim sebagai pembeda, sebagai penegas bahwa yang ini hak, yang ini batil. Maka alhamdulillah dengan turunnya Al-Quran jelas membedakan mana yang hak, mana yang batil. Lebih lanjut mana yang halal, mana yang haram, mana yang akidah, mana yang bid'ah, dan lain-lain sebagainya. Al-Quranul Karim petunjuk terbaik bagi kita umat Islam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran tiada lain shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Orang yang hidup di abad modern sekarang ini, di era disrupsi kata orang-orang sekarang, banyak manusia yang mengalami apa yang disebut dengan penyakit manusia modern, kehilangan jati diri, mengalami keterasingan atau bahasa kerennya itu alienasi di tengah-tengah keramaian dan hiruk pikuk manusia. Al-Quran jika didatangi dengan penuh penghayatan, maka manusia akan terhindar dari penyakit-penyakit rohani tersebut. Sesungguhnya penyakit rohani itu jika dibiarkan terus-menerus ada pada diri seseorang, maka akan meruntuhkan derajat nilai kemuliaannya di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Maka dengan memperingati nuzulul Quran, dengan membaca, mentadabburi dan mengamalkannya, maka manusia akan dibersihkan dari sifat-sifat tercela, penyakit-penyakit rohani. Dan selebihnya tentu saja Al-Quran akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan melalui peringatan nuzulul Quran,
Al-Quranul Karim. Tidak hanya kita imani, tetapi juga kita baca, kita tadabburi, dan kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.